Ahmad Sahroni akhirnya buka suara terkait alasan dirinya menolak ajakan debat yang dilontarkan Salsa Arwina. Melalui akun media sosial pribadinya, politisi Partai Nasdem itu menyampaikan bahwa dirinya sama sekali bukan takut menghadapi tantangan, melainkan lebih memilih untuk tidak memperkeruh suasana di tengah masyarakat yang sudah cukup gaduh dengan isu-isu politik akhir-akhir ini. Menurut Sahroni, langkah menahan diri ini penting agar tensi publik tidak semakin memanas. Namun, pernyataan tersebut menuai beragam tanggapan. Ada yang menilai sikapnya bijak karena tidak semua provokasi harus direspons dengan frontal, tetapi ada juga yang justru melihatnya sebagai bentuk kelemahan seorang pejabat publik yang seharusnya siap berdialog kapan saja. Keputusan Sahroni untuk menolak debat akhirnya menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dia benar-benar bisa dianggap strategi, atau justru menjadi sinyal bahwa ia tengah berada pada posisi yang sulit dipertahankan? Nama Salsa Arwina Hutagalung tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah dirinya yang tinggal di Denmark secara terbuka menantang Ahmad Sahroni untuk berdebat mengenai isu DPR dan tunjangan yang dinilai membebani rakyat. Tantangan itu ia sampaikan melalui sebuah video yang kemudian viral di media sosial, memicu diskusi luas di kalangan warganet maupun tokoh politik. Dalam video tersebut, Salsa menegaskan bahwa rakyat berhak mengkritisi lembaga legislatif, apalagi ketika menyangkut penggunaan uang negara. Seruannya mendapat banyak dukungan dari masyarakat yang merasa suara mereka sering diabaikan, sekaligus menarik perhatian media internasional karena berasal dari diaspora Indonesia yang bersuara lantang. Satu video sederhana akhirnya mampu mengguncang panggung politik nasional, mengingatkan bahwa di era digital, suara siapapun bisa menembus batas wilayah, bahkan menggetarkan kursi kekuasaan di parlemen. Dalam pernyataannya yang kemudian jadi perdebatan, Salsa Arwina menyebut bahwa pihak-pihak yang masih bersikeras membela DPR, meskipun ada tuntutan pembubaran justru bukan hanya sekedar bodoh, tetapi ia menyebutnya sebagai tolol sedunia. Kalimat ini sontak menimbulkan pro kontra yang sangat tajam di masyarakat. Di satu sisi, banyak yang menilai ucapannya terlalu keras dan berpotensi memperburuk citra dirinya. Namun di sisi lain, banyak pula yang menganggap bahwa retorika lugas seperti itu memang diperlukan untuk menggugah kesadaran publik dan menantang dominasi elit politik. Kata-kata bisa menjadi senjata yang jauh lebih tajam dari pisau, dan ucapan Salsa terbukti mampu menggait perhatian publik luas. Pernyataan keras itu juga semakin menegaskan betapa besar jarak antara suara rakyat dengan persepsi wakil mereka di parlemen, sekaligus menimbulkan pertanyaan, sampai kapan retorika tajam akan terus menjadi alat perlawanan rakyat terhadap kekuasaan. Setelah videonya viral dan menimbulkan kegaduhan besar, Salsa Arwina kembali muncul dengan klaim mengejutkan yang membuat publik semakin gelisah. Ia menulis di akun media sosialnya bahwa keluarganya di Pamulang, Tangerang Selatan, diduga mendapat intimidasi setelah dirinya menantang Ahmad Sahroni. Salsa mengaku menerima laporan dari seorang wartawan bahwa tim Sahroni telah bergerak ke Pamulang yang merupakan daerah asalnya sekaligus tempat tinggal keluarganya saat ini. Ia pun menegaskan bahwa tidak seharusnya keluarganya menjadi sasaran tekanan hanya karena dirinya menyuarakan kritik keras terhadap DPR maupun terhadap Sahroni. Ungkapan ini segera memancing simpati luas karena banyak orang menilai tindakan semacam itu, jika benar terjadi, sudah melampaui batas wajar demokrasi. Publik pun mulai berspekulasi adanya permainan kekuasaan di balik layar, memperlihatkan bahwa ketika suara kritis semakin kencang, risiko bagi keluarga pun bisa ikut mengintai. Salsa menyerukan agar tidak ada pihak, baik dari kubu Sahroni maupun yang berafiliasi dengan pemerintah, yang mencoba menekan keluarganya. Alih-alih membungkam suara kritik, isu intimidasi ini justru membuat dukungan publik terhadap Salsa semakin menguat. Masyarakat melihat bahwa keberaniannya bukan hanya persoalan opini, melainkan juga keberanian menanggung risiko pribadi yang bisa menimpa orang-orang terdekatnya. Di tengah polemik debat yang tak kunjung terjadi, publik kembali dikejutkan dengan kabar bahwa posisi Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI resmi digantikan oleh rekan separtainya, Rusdi Masema Pasesu. Pergantian tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dalam sebuah rapat resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen.
Namun yang menarik, prosesi penggantian itu berlangsung dalam suasana dingin tanpa tepuk tangan sedikit pun dari anggota yang hadir. Kehadiran anggota Komisi 3 juga tidak penuh, dan banyak di antaranya terlihat lesu seolah enggan terlibat dalam peristiwa tersebut. Momen itu segera menjadi sorotan publik karena dinilai menunjukkan betapa posisi Sahroni tergeser dalam kondisi yang tidak biasa. Tak ada perayaan, tak ada penghormatan, hanya ketukan palu yang menandai berakhirnya jabatan yang telah dipegangnya lebih dari 6 tahun. Situasi ini mempertegas realitas politik bahwa kekuasaan bisa hilang secepat datangnya, kadang tanpa ada ruang untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak. Pergantian yang sepi ini pun memicu spekulasi, apakah kejatuhan Sahroni murni karena dinamika partai, atau justru karena tekanan besar dari masyarakat akibat ucapan kontroversialnya yang sempat melukai hati publik. Suasana rapat Komisi 3 DPR RI yang biasanya penuh formalitas berubah menjadi sangat kaku saat pengumuman pergantian Ahmad Sahroni dilakukan. Setelah ketukan palu yang menandai sahnya Rusdi Masema Pasesu sebagai wakil ketua baru, para anggota yang hadir tampak enggan berlama-lama. Mereka segera meninggalkan ruangan tanpa banyak kata, menciptakan atmosfer yang disebut banyak pengamat sebagai sunyi yang berbicara. Tak ada ucapan selamat, tak ada tepuk tangan, bahkan ekspresi wajah para anggota tampak datar dan lesu. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketidaknyamanan kolektif yang sulit disembunyikan. Publik yang menyaksikan siaran langsung pun langsung ramai membicarakan betapa janggalnya suasana tersebut. Para analis politik menilai bahwa kondisi itu merefleksikan betapa rapuhnya kepercayaan internal di tubuh DPR sendiri, di mana kejatuhan seorang pimpinan bisa terjadi dengan cara yang dingin dan tanpa penghormatan. Diamnya ruangan itu justru menjadi simbol kuat, menggambarkan bahwa di dunia politik, hilangnya kekuasaan tidak selalu diiringi tepuk tangan atau perpisahan manis, melainkan bisa berakhir dengan sunyi yang menusuk. Fenomena ini pun mempertegas bahwa politik seringkali bergerak cepat, dingin, dan tanpa belas kasihan. Ahmad Sahroni dikenal sebagai salah satu politisi yang meniti karir cukup panjang di DPR RI, khususnya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 sejak tahun 2019. Ia bahkan terpilih 2 periode, yakni untuk periode 2019-2024 dan 2024-2029, yang seharusnya memberinya kesempatan duduk lebih lama di kursi penting itu. Namun, karir politik yang dibangunnya selama lebih dari 6 tahun mendadak terhenti akibat gelombang protes masyarakat. Dari seorang pengusaha distribusi BDM yang sukses, hingga akhirnya menempati posisi strategis di parlemen, perjalanan Sahroni awalnya terlihat menjanjikan. Sayangnya, sebuah pernyataan yang menyinggung perasaan rakyat justru menjadi titik balik kejatuhannya. Apa yang semula menjadi simbol keberhasilan politik berubah menjadi beban besar ketika kritik publik semakin tajam. Karir panjangnya berakhir dalam kondisi yang ironis karena bukan persoalan kinerja atau kebijakan yang menjatuhkannya, melainkan ucapan yang dianggap meremehkan suara rakyat. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa di dunia politik, reputasi bisa hancur hanya karena satu kalimat yang salah ucap, meskipun sebelumnya bertahun-tahun membangun legitimasi dan prestasi. Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat Indonesia bodoh apabila ingin membubarkan DPR menjadi pemicu utama demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Kalimat tersebut dianggap melukai hati masyarakat karena alih-alih menghargai aspirasi, ia justru meremehkan kritik yang datang dari rakyat. Demonstrasi yang berlangsung selama sepekan penuh akhirnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja DPR sekaligus menuntut pencopotan Sahroni. Reaksi publik yang begitu keras memperlihatkan betapa ucapan seorang pejabat publik bisa menimbulkan dampak luar biasa. Dari gedung DPR hingga jalan-jalan utama di ibu kota, massa turun ke jalan membawa spanduk dan poster yang menuntut Sahroni segera dicopot dari jabatannya. Situasi ini menandai bahwa masyarakat tidak lagi bisa dianggap pasif menghadapi arogansi wakil rakyat. Kata-kata yang dianggap sepele oleh politisi ternyata bisa menjadi bahan bakar besar bagi gerakan rakyat. Dari sinilah terlihat bahwa mengabaikan kritik masyarakat sama saja dengan membuka jalan menuju kehancuran karir politik. Gelombang demonstrasi yang meletus usai pernyataan Ahmad Sahroni tidak bisa dipandang sebelah mata. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota besar, membawa poster, spanduk, dan tuntutan keras agar Sahroni segera dicopot dari jabatannya di DPR. Demonstrasi ini berlangsung selama berhari-hari,
dan mendapatkan liputan luas dari media nasional, bahkan sempat mencuri perhatian media internasional. Masyarakat menilai ucapan Sahroni adalah bentuk arogansi seorang pejabat publik yang lupa bahwa jabatan diperoleh dari suara rakyat. Keberanian masyarakat turun ke jalan membuktikan bahwa suara kolektif bisa mengguncang kursi kekuasaan sekalipun yang didemo adalah pejabat tinggi parlemen. Tekanan publik semakin tak terbendung hingga akhirnya pimpinan DPR pun tak punya pilihan selain merespons desakan tersebut dengan mengambil langkah tegas. Demonstrasi jalanan ini menjadi bukti nyata bahwa rakyat masih memiliki kekuatan besar ketika bersatu menyuarakan aspirasi. Dari kasus ini pula, publik semakin sadar bahwa kebebasan berekspresi harus terus dijaga. Karena tanpa itu, kritik terhadap penguasa bisa dengan mudah dibungkam. Sebelum akhirnya benar-benar dinonaktifkan, Ahmad Sahroni sempat digeser dari jabatannya di Komisi 3 DPR RI dan dipindahkan ke Komisi 1. Pergeseran itu awalnya dianggap sebagai cara halus partai untuk meredam kritik publik, sekaligus memberi ruang bagi Sahroni agar tetap memiliki posisi di parlemen. Namun, langkah tersebut ternyata tidak cukup untuk menenangkan masyarakat. Gelombang demonstrasi tetap berlangsung, kritik terus mengalir, dan tekanan terhadap Partai Nasdem semakin kuat. Perpindahan Sahroni ke Komisi 1 dinilai publik sebagai bentuk buang badan dari partai yang mencoba menyelamatkan wajah tanpa benar-benar menyelesaikan masalah. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya loyalitas politik, di mana seseorang yang sebelumnya menjadi figur penting bisa dengan mudah digeser ketika tekanan datang dari luar. Akhirnya, langkah itu hanya menjadi transisi singkat sebelum keputusan final diambil, pencopotan total terhadap jabatan Sahroni. Publik menilai kejadian ini sebagai cermin betapa cepatnya peta politik bisa berubah, terutama ketika rakyat bersatu menyuarakan penolakan. Langkah paling tegas akhirnya diambil Partai Nasdem ketika memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni secara resmi dari DPR RI. Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya hubungan politik antara Sahroni dengan partainya yang sebelumnya sempat mengantarkannya pada jabatan strategis. Partai beralasan bahwa langkah ini dilakukan demi menjaga citra dan nama baik organisasi, mengingat tekanan publik sudah terlalu besar untuk diabaikan. Publik pun menilai bahwa keputusan ini adalah bentuk hukuman sosial politik yang nyata, di mana seorang kader penting bisa dilepas begitu saja ketika ucapannya menimbulkan gelombang penolakan rakyat. Fenomena ini memperlihatkan realitas politik modern. Partai lebih memilih menyelamatkan citra kolektif ketimbang mempertahankan loyalitas terhadap individu. Sahroni yang sebelumnya dikenal sebagai figur berpengaruh, akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dukungan partai bisa hilang secepat kilat ketika tekanan publik mencapai titik puncak. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi politisi lain bahwa kata-kata yang menyinggung hati rakyat bisa berujung pada hilangnya segalanya, jabatan, kekuasaan, bahkan dukungan partai sendiri. Di balik semua polemik yang menimpa Ahmad Sahroni, isu tunjangan DPR ikut mencuat dan memperkeruh suasana. Publik menemukan fakta bahwa para anggota DPR RI menerima tunjangan rumah yang nilainya mencapai sekitar 80 juta rupiah per bulan, diberikan selama 10 bulan sejak Oktober 2024. Informasi ini segera menimbulkan kemarahan besar di masyarakat karena dianggap tidak adil jika wakil rakyat menikmati fasilitas mewah, sementara sebagian besar rakyat masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. Isu tunjangan ini akhirnya menjadi bahan bakar tambahan bagi kritik terhadap Sahroni karena sebelumnya ia dikenal cukup vokal membela kebijakan yang pro-elit. Ketika rakyat tahu angka pasti dari tunjangan tersebut, wajar jika demonstrasi semakin besar dan tuntutan terhadap DPR semakin keras. Bagi masyarakat, ini bukan sekedar soal angka, melainkan simbol ketidakadilan struktural yang sudah lama terjadi. Fakta bahwa seorang politisi bisa menikmati miliaran rupiah setahun hanya dari tunjangan rumah membuat publik semakin yakin bahwa sistem harus dirombak. Dari sinilah, langkah Sahroni bukan lagi hanya soal ucapan kontroversial, tetapi juga menjadi cermin dari ketidakpuasan rakyat terhadap sistem tunjangan dan fasilitas parlemen yang dinilai jauh dari prinsip keadilan sosial.